Ya, kalau di Indonesia itu beberapa uskup SVD mendirikan kongregasi untuk wanita, suster-suster. Di antaranya Monsignor Henricus Leven mendirikan Congregatio Imitatio Jesu atau CIY. Lalu Monsignor Gabriel Manek mendirikan Putri Renya Rosari. SVD mulai berkarya di tanah Papua itu menurut tutur sejarah tahun 1969. Sobat Komsos yang terkasih, jumpa lagi dalam Bincang-Bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong atau yang biasa kita kenal dengan BIKOM. Dan pada hari ini saya mendapatkan tamu spesial teristimewa berkaitan dengan 150 tahun tarekat atau kongregasi SVD di dunia. Hadir dalam kesempatan BIKOM kali ini seorang anggota kongregasi SVD, Pater Faris atau yang biasa dikenal dengan Pater Faris atau yang nama lengkapnya adalah Pater Matias Alex Endi Ohilian SVD. Kita akan berbincang-bincang tentang sejarah atau kiprah dari SVD dan sekaligus juga SVD di Papua. Pater, selamat datang di Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. Terima kasih. Apa kabar, Pater? Kabar baik. Luar biasa ya, 150 tahun ini macam ada perayaan-perayaan yang luar biasa ya. Kita merayakannya di berbagai tempat ya, di dunia. Pater, kita akan berbicara tentang 150 tahun SVD. Tapi mungkin sedikit Pater memperkenalkan diri dulu ke teman-teman Komsos di rumah. Siapa itu Pater Faris? Terima kasih para sahabat Komsos Keuskupan Manokwari Sorong yang terkasih. Saya Pater Matias Alex Endi Ohilian SVD atau lebih akrab disapa Pater Faris. Saya ditabiskan 25 September 2011 di Flores dan selama 10 tahun terakhir berkarya di Keuskupan Manokwari Sorong mengikuti semua penempatan dari Yang Mulia Bapak Uskup. Hari-hari sekarang, tahun-tahun ini kami sedang mempersiapkan perayaan besar 150 tahun SVD. Berkaitan dengan 150 tahun SVD, mungkin Pater bisa menjelaskan kepada teman-teman tentang sejarah dulu, sejarah SVD, Serikat Sahabat Allah. Iya, terima kasih Sobat Komsos yang terkasih. Ketika situasi kultur KAM terjadi di Jerman pada 150-an tahun yang lalu, sedikit saja komentar kultur KAM adalah penindasan terhadap agama Katolik. Maka banyak misionaris yang dilarang berkarya atau bahkan seminari-seminari ditutup. Arnold Jansen, seorang imam diosesan Jerman, kemudian setelah melalui banyak pertimbangan, dia kemudian bergeser ke tepi perbatasan Belanda Jerman, lalu kemudian membuka satu rumah misi di Stein, satu daerah kecil di tepi Sungai Mas di perbatasan Jerman Belanda, tepatnya Stein itu Belanda. Oh, tepatnya Stein itu di Belanda. Ya. Oke. Tanggal 8 September 1875 atau hampir 150 tahun yang lalu, rumah misi di Stein itu rumah pertama yang dibaktikan untuk rencana Pater Arnold Jansen itu diberkati. Rumah itu diberkati, lalu sejak waktu itu berkumpullah banyak orang yang berminat untuk misi, dan SVD dinyatakan lahir sejak tanggal itu.
tanggal 8 September 1875 oleh Pater Arnold Jansen. Pater, saya dengar Pater Arnold Jansen itu awalnya dari Projo, Imam Projo. Iya. Imam Projo dari Jerman atau keuskupan di Jerman, ya. Iya. Oke. Lalu kemudian setelah Pater Arnold Jansen mendirikan itu, bagaimana misi dari SWD itu? Ya, Arnold Jansen ini dia seorang yang punya devosi khusus ya terhadap Roh Kudus dan juga Sabda Allah. Oke. Sejak dia sebagai imam, dia sudah mengembangkan seperti majalah atau buletin yang diterbitkan secara berkala. Nah, tentang kitab suci, atau sebenarnya kebaikan dari Tuhan sendiri. Satu majalah kecil yang menjadi karya khas dari Arnold Jansen waktu sebagai imam itu dalam bahasa Jerman disebut The Kleine Hart Jesu Bote. Ya, bentara kecil hati Yesus. Ya, bentara kecil hati Yesus. Itu mau menggambarkan kebaikan Tuhan yang ada dalam kitab suci. Maka ketika dia mendirikan satu rumah misi, rumah misi itu dimaksudkan untuk membawa kitab suci atau sabda Allah itu ke berbagai penjuru dunia. Awalnya sekali mereka menyebutnya sebagai Asia Timur Jauh. Ketika kemudian beberapa tahun setelah rumah misi dibuka, dua misionaris pertama dikirim ke Cina. Salah satu itu dia sekarang Joseph Freinet. Joseph Freinet yang sudah santo atau beato ya? Sama-sama dengan Arnold Jansen mereka jadi santo. Santo Joseph Freinet. Jadi rumah misi yang pertama membuka style, lalu kemudian misi yang pertama adalah Cina. Luar biasa ya. Nah, satu wilayah yang kemudian kita kenal waktu itu dengan sebutan Shandong Selatan, sekarang sepertinya provinsi Shandong di sebelah selatan Beijing. Dan sekarang ada misi besar di sana. Iya. Iya. Jadi semangat dari Serikat Sabda Allah ini adalah berbasis atau kekuatannya dari kitab suci dan Roh Kudus. Iya, itu dari devosi khusus dari Arnold Jansen sebagai seorang imam dan kemudian menjadikan tarekat ini. Iya. Lalu kemudian sejak waktu pendirian berdatangan orang-orang yang ingin menjadi misionaris. Imam-imam projo, bahkan juga para mahasiswa, juga mereka yang mau untuk menjadi misionaris, bergabung dalam rumah misi itu, lalu dikenal sebagai anggota SWD. Pater, saya dengar anggota SWD itu cukup besar ya. Sekarang kira-kira berapa ribu anggota SWD di dunia? Persisnya saya belum tahu, tapi kalau sekitar 5.000-an anggota SWD, mendekati 6.000-an anggota SWD yang bergaul kekal. Karena saya dengar juga bahwa Indonesia juga menjadi penyumbang misionaris SWD terbesar di dunia ya. Iya. Kalau dulu kita menerimanya dari Eropa, Belanda, Jerman dan sekitarnya. Sekarang khusus dari dua seminari tinggi milik SWD di Indonesia, Ledelero dan di Batu Malang, ya. Itu menyumbang sangat banyak misionaris untuk dunia. Bahkan bukan hanya Eropa, tapi Afrika, misi di berbagai benua, sekitar 5 benua. 5 benua ada. Semua SWD ada di situ. Yang paling besar di mana? Tentu kalau besar sebenarnya itu dilihat berdasarkan di mana SWD memusatkan perhatian. Beberapa tahun terakhir itu pusat misi SWD dialihkan ke Afrika,
lalu Amerika Selatan 20-30 tahun terakhir. Oh gitu. Lalu Afrika Selatan dengan Afrika dan Amerika Selatan. Amerika Selatan. Oke. Ya. Sebenarnya kemudian lalu jumlah itu bisa berimbang di berbagai Di wilayah. tempat. Meskipun kalau hitung-hitung kami Provinsi Ende jumlahnya paling besar. Oh gitu kan? Iya. Oh, Provinsi Ende lebih besar. Ya. Pater, kembali kepada Serikat Sabda Allah tentang spirit dulu. Tadi, bagaimana sebenarnya yang dihidupi oleh Serikat Sabda Allah itu, spiritualitas yang paling kuat dalam kehidupan kongregasi Serikat Sabda Allah ini? Ya, Adolf Jansen memaksudkan tarekat ini untuk menjadi pewarta Sabda Allah, karya perutusan di berbagai tempat. Tentu saja ini lalu berjalan beriringan dengan keyakinan bahwa nama kami dalam interior SPD kami menyebut nama kita adalah misi kita. Nama kami adalah misi kami. Oh, gitu. Sebagai tarekat Sabda Allah, Serikat Sabda Allah, maka Sabda Allah yang menjadi misi utama. Iya. Spiritualitas Adolf Jansen itu pada keyakinan bimbingan Roh Kudus yang terus menuntun untuk menjalankan misi-misi itu, sambil terus hidup dalam pembaharuan diri terus-menerus, pembaharuan karya terus-menerus, untuk bagaimana misi itu terus berkembang dan berkecambah dalam pelayanan. Jadi setiap waktu kami juga bisa memperbaharui komitmen melalui retret, rekoleksi, dan berbagai pertemuan dalam musyawarah provinsi, juga dalam KPTL misalnya. Iya. Dan SWD ini sudah katakanlah melahirkan ya tarekat-tarekat baru, terutama tarekat-tarekat putri. Iya. Yang paling pertama itu apa? SSPS kan? Atau ada tarekat yang ini? Iya. SSPS itu salah satu tarekat kongregasi suster yang didirikan juga oleh Pater Arnold Jansen. Oh, jadi Pater Arnold Jansen juga mendirikan tarekat suster. Sesungguhnya dia mendirikan satu tarekat untuk laki-laki dan dua untuk perempuan. SSPS dengan satunya SSPS Adorasi Abadi. AP itu. Ya, kalau di Indonesia itu beberapa uskup SPD mendirikan kongregasi untuk wanita, suster-suster. Di antaranya Monsignor Henricus Leben mendirikan Congregatio Imitatio Jesu atau CIY. Lalu Monsignor Gabriel Manek mendirikan Putri Renya Rosari atau PRR. Dulu di keuskupan kita ada di Wondama. Berhenti. Kalau CIY di Kampung Baru dan di Kebar. Dengan di Kaimana. Oh iya. Kaimana. Iya. Sementara itu saya kira terakhir Monsignor Anton Penratu mendirikan Putri Maranatha di Keuskupan Atambua. Betul sekali. Oke, Pater. Lalu kemudian SWD masuk ke tanah Papua. Ini SWD ini juga menjadi misionaris awal selain Ordo Santo Agustinus. Lalu kemudian Pater atau Monsignor Petrus Van Diepen meminta SWD juga masuk di Keuskupan Manowariso. Kira-kira tahun berapa itu SWD mulai berkarya di tanah Papua? SWD mulai berkarya di tanah Papua itu menurut tutur sejarah tahun 1969. Iya, 1969. Sekitar 56 tahun yang lalu. Mulai persisnya di mana kita mesti membuka buku sejarah. Sejarah persekutuan misalnya.
Tapi di dokumen-dokumen kami juga tertulis di dokumen protokol visitasi Provinsi ND di distrik Sorong ini, itu tertulis sejak 1969. Oleh Pater? Pastor awalnya saya ragu-ragu untuk menyebutnya, tapi yang pasti bahwa tahun 1969 SPD sudah masuk di Keuskupan Manokwari Sorong. Terus sekarang SPD di Sorong ini berkarya apa saja? SPD sekarang di Keuskupan Manokwari Sorong bekerja atau berkarya di kurang lebih 3 paroki dan 1 unit karya. Okay. 3 paroki itu pertama-tama di paroki Bintuni ada 2 orang anggota SPD yang bergaul kekal dan selalu 1 orang frater yang pastoral. Ya. Lalu paroki Santo Petrus Remu Kota Sorong ada 2 orang anggota SPD bergaul kekal. Lalu paroki Santo Arnoldus Jansen Malanu Kota Sorong 2 orang anggota SPD bergaul kekal. Sementara itu unit karya misalnya di Seminari Petrus Van Diepen Aimas, di sana ada 1 orang anggota SPD bergaul kekal dan 1 orang frater pastoral. Sementara itu ada rumah yang dimiliki oleh SPD di Kota Sorong. Rumah itu ditempati oleh seorang bruder yang sementara ini juga sedang menjalani kuliah di STPK Santo Benedictus Kota Sorong. Ya, jadi karya-karya kami di 3 paroki dan 1 unit lembaga pendidikan itu. Kalau di Indonesia, karya-karya yang selain pastoral, ada karya-karya lain yang dikelola, yang dijalankan oleh Serikat Sabda Allah? Di Indonesia yang kita kenal namanya sekarang itu sejak tahun 1913 SPD sudah masuk di Pulau Timur. Jadi 1913 SPD masuk di Indonesia. Tadi kami beda ya. Terus? Lalu kemudian di Timur, tepatnya di Lahurus, satu kota kecil di pantai utara Pulau Timur. Lalu kemudian wilayah-wilayah Sunda kecil yang disebut dengan nama itu dulu. Dan dari Lahurus, dari Lahurus itulah yang kemudian muncul anggota SPD. Yang pertama, yang keberapa ya, Pak Monsinyur Gabriel Manek? Awal-awal itu. Imam kedua Indonesia juga jadi uskup. Dan yang sekarang setelah jadi uskup lalu mendirikan tarekat Putri Senyapnya Rosari, dan sementara ini dalam proses beatifikasi untuk menjadi santo. Wah, luar biasa, ini santo Indonesia asli ini. Ya, kita berdoa semua teman-teman Kopsos, kita berdoa supaya Monsinyur Gabriel Manek SPD ini bisa menjadi seorang santo. Amin. Lalu 1913 itu datang seorang pater, itu namanya Petrus Noyen. Orang ini kemudian diangkat menjadi dalam jabatan uskup untuk vikariat apostolik pada masa itu. Bahkan sejak kepemimpinan Petrus Noyen atau keberadaan Petrus Noyen bersama Arnold Verstralen dan lain-lain itu, SPD memulai misi dengan memajukan pendidikan. Pendidikan di berbagai tempat di Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau dilihat itu sampai sekarang pelayanannya berkembang. Ada pelayanan paroki, ada juga pelayanan di bidang pendidikan,
ada juga pelayanan di bidang-bidang seperti GPIC, ya. Dan untuk memajukan melawan banyak ketidakadilan yang ada misalnya. Ya, betul. Itu pelayanan sosial mungkin sesuai dengan madrasah seperti itu. Nah, jadi kalau pendidikan ada juga soal sampai ke perbengkelan, ya. Juga membantu mengembangkan pertanian, banyak sekali itu dibuat. Karena yang sejauh yang saya tahu itu SPD awal-awal itu konsentrasi sekali terhadap pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, perbengkelan, lalu kemudian sekolah-sekolah putri, ya. Lalu sekarang yang pendidikan yang paling, ya katakanlah yang paling cukup menonjol di SPD, ada universitas misalnya. SPD bersama dengan uskup-uskup di Nusa Tenggara itu mendirikan Unwira di Kota Kupang. Unwira di Kupang, ya? Di Kupang. Yang luar biasa di kampus. Lalu sementara itu mengembangkan sekolah tinggi filsafat Katolik Ledalero yang sekarang sudah beralih nama menjadi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif. Lalu tingkat sekolah menengah atas ada beberapa, SMA Suradikara ND di kota ND, SMK Bina Karya Larantuka, dan ada juga STM di Atambua, satu desa namanya Nenuk. Lalu karya-karya pendidikan, misalnya kami membantu ikut serta dalam berbagai lembaga pendidikan yang ada. Oke. Jadi konsentrasi bukan hanya soal bagaimana iman itu berkembang, ya, tetapi juga bagaimana memajukan manusia melalui dunia pendidikan. Saya rasa memang luar biasa untuk SPD di Indonesia. Betul. Jadi selain ada asrama-asrama juga, ya? Iya, yang dikelola. Umumnya sekolah misalnya sekolah menengah atas yang saya sebutkan tadi yang dikelola oleh SPD juga menyiapkan asrama bagi siswa dan siswinya. Iya, tentu kita tahu bersama pendidikan berpola asrama itu suatu model pendidikan yang masih baik untuk membantu perkembangan pendidikan anak-anak bangsa kita. Iya, betul sekali, ya. Pak, tadi kita di awal menyinggung bahwa kita ini menjadi penyumbang misionaris terbesar di dunia di Serikat Sabda Allah. Ya. Kira-kira setiap tahun berapa, ya? Atau kalau tahun misionaris kita SPD ini ada berapa banyak? Saya tidak bisa menjawab angka pasti berapa banyak misionaris itu. Tetapi dari SPD sejauh pengalaman yang saya tahu, setiap tahun menghasilkan banyak imam, bruder. Nah, kalau pengalaman kami di 14 tahun lalu ada 20-an orang ditabiskan pada waktu itu, atau baru tahun lalu SPD Indonesia menabiskan 40-an imam baru. Luar biasa, satu kali tabisan 40. Iya, luar biasa sekali. Kami berharap dan berdoa semoga jumlah yang baik untuk gereja sejagat ini tetap bisa dihadirkan dari Serikat Sabda Allah, meskipun juga tetap berharap supaya serikat-serikat lain juga bisa menyumbangkan misionaris sebagaimana SPD sendiri. Formasinya sekarang di mana saja ini? Di Indonesia saat ini formasi SPD itu ada di beberapa tempat untuk
postulan. Postulan, ya. Postulan itu masa di mana orang baru tamat SMA lalu mau bergabung Ke SVD. SVD. Selama 1 tahun ya? Tepatnya 9 bulan. Oh, 9 bulan, oke. 1 tahun itu. Lalu kemudian postulan itu ada di Flores. Ya. Ada lalu kemudian tingkat di atasnya novisiat, ada di Atambua, Iya. di Pulau Timur, ada di dekat Ruteng, dan ada juga di Malang. Ya. Itu novisiatnya. Setelah novisiat dan orang menggerakkan gol pertama, lalu akan mulai masuk di kuliah filsafat dan di 2 tempat saja. Oke. Untuk di Indonesia di IFTK Ledelero dan di Malang. Sekarang di Indonesia ada berapa provinsi SVD ini? Indonesia saat ini memiliki 4 provinsi. Oh, 4 provinsi. Mula-mula provinsi itu di Flores sekitar 100 tahun lalu. Iya. Lalu kemudian ada provinsi Timur Oke. yang provinsialnya berkedudukan di Nenuk, Atambua. Ya. Lalu ada provinsi Ruteng, provinsialnya berkedudukan di Ruteng. Dan ada juga provinsi Ende Ya. yang melingkupi Flores bagian tengah sampai timur, Sampai lalu Papua. Maluku dan Papua. Termasuk Papua Nugini. Tidak, Oh, tidak. Papua Nugini itu punya provinsi sendiri. Oh, oke. Ya. Lalu ada provinsi Jawa yang sejak tahun 1970-an. Oke. Provinsi Jawa. Ya. Oke. Pater, dengan melihat luar biasanya SVD, sebenarnya secara pribadi, kita lihat secara pribadi nih, mengapa Pater mau masuk SVD waktu itu? Apa sih sebenarnya yang menjadi ketertarikan dari Pater sampai bisa masuk ke dalam misionaris serikat Sabda Allah ini? Iya, secara pribadi sejak awal tidak punya niat. Iya. Saya berniat untuk hanya menjadi pastor. Oke. Tapi kan kalau waktu kecil tidak tahu pastor Ya. tarekat apa atau ordo apa atau bahkan diosesan. Iya. Ketika saya masuk seminari tahun 98 di seminari Yudas Langgur, Oke. itu banyak orang dari kampung saya tamat lalu kemudian memilih jadi frater, baru saya tahu oh ada tarekat-tarekat lain ternyata. Ketika saya KPA, saya memutuskan masuk SVD biar ada juga itu di tarekat lain. Iya. Hanya tujuannya itu saja. Oke. Kebetulan kan waktu kelas KPA tahun keempat di Seminari Langgur itu dari kampung kami ada 3 orang. Satu memilih masuk Projo, Iya. Ambon, satu memilih masuk MSC. Maka saya bilang, kayaknya saya pilih masuk SPD. Iya. Nanti Waktu itu kenal SVD dari hanya kenal dari frater-frater yang pastoral di Seminari. Seminari Langgur. Iya. Jadi nanti sudah sejak jadi frater baru lebih dapat peneguhan lagi untuk siap jadi misionaris. Oke. Tapi kemudian saya merasa itu pilihan yang tidak salah. Bukan pilihan yang tidak salah ya, pilihan yang tepat. Yang tepat. Iya. Karena Pater melihat yang menarik dari SVD sebenarnya apa sih yang paling menarik dalam diri Pater? Iya, saya bahagia ketika Sabda Allah itu sampai ke banyak orang. Banyak orang. Oke. Dan itu meneguhkan saya untuk bisa menjadi seorang anggota SPD lalu kemudian ditabiskan. Iya. Iya, setelah ditabiskan 14 tahun lalu, saya kemudian setia, taat untuk siap sedia mewartakan sabda Allah di tempat di mana saja saya diutus. Betul. Bisa jadi sesudah dari sini akan berutusan lebih jauh lagi menjadi misionaris. Iya, kemana saja diutus berdasarkan niat, Iya. kesetiaan pada
kawan-kawan, ya. teristimewa ketaatan, siap untuk diutus kemanapun ya. Luar biasa. Pada 150 tahun, apa sih kegiatan untuk memperingati 150 tahun baik di Indonesia maupun di Keuskupan Manokwari Sorong? Iya, kami setiap distrik satu kelompok kecil dari distrik dalam provinsi. Oke. Provinsi SVDND yang termasuk kami ini dia memiliki kurang lebih 2 distrik sekarang di tanah Papua. Oh gitu. Satu distrik Sorong melingkupi kota Sorong, Kabupaten dan Bintuni di dalam keuskupan ini, dan satunya distrik Jayapura Jayapura melingkupi wilayah Kerom dan Merauke. Intinya kami semua bersiap untuk merayakan misa syukur tanggal 8 September mendatang. Tetapi tentu saja sebagai suatu perayaan syukur, apalagi ini 150 tahun, suatu umur yang panjang, syukur itu dibawa dalam banyak kegiatan yang bisa kami langsungkan sebagai bagian dari persiapan menuju ke misa syukur 8 September itu. Di antaranya di Keuskupan Manokwari Sorong dalam tema besar bersaksi tentang terang dari segala penjuru bagi setiap orang, itu kami telah merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di antaranya pada tanggal 25 Agustus yang lalu itu kami melaksanakan rekoleksi bagi semua Dewan Pastoral Paroki di Paroki Lemu dan Paroki Malanu. Ya. Jadi anggota DPP-nya diundang untuk rekoleksi bersama. Dan pada waktu itu kami mendengarkan cerita dari saudari kami atau suster yang didirikan oleh misionaris SPD berbicara tentang kami bagi Dewan Paroki itu. Sementara itu kegiatan kedua itu rekoleksi bagi kelompok-kelompok kategorial yang kami layani di Kota Sorong misalnya. Kelompok-kelompok kategorial dalam wilayah paroki yang kami layani itu misalnya seperti KBK, lalu ibu-ibu paroki, lalu kelompok karismatik bersama dengan WKRI, dan satu yang baru kemudian muncul sekarang misalnya Kerahiman Ilahi. Nah, kegiatan ini seyogianya terjadi pada tanggal 27 Agustus yang lalu, namun karena situasi yang kurang kondusif di Kota Sorong, kegiatan itu ditunda dan akan terjadi di hari Kamis mendatang, tanggal 4 September. Di mana itu? Kegiatan rekoleksi untuk kelompok kategorial ini akan dibuat di 3 tempat. Di 3 tempat, bagi kelompok kategorial bapak-bapak, ibu-ibu, karismatik, WKRI, dan Kerahiman Ilahi misalnya, itu mereka dikumpulkan di Aula Santo Petrus Remu. Sementara kelompok kategorial orang muda dan remaja alias misdinar, itu mereka akan dikumpulkan di gereja Santo Petrus Remu. Sementara kelompok kategorial sekami itu mereka dikumpulkan di gereja Santo Arnolus Jansen Malanu. Semuanya dibuat di sore hari tanggal 4 nanti. Sementara itu kegiatan ketiga misalnya itu kunjungan dan sharing kitab suci bersama warga binaan di Lapas Kelas 2 Kota Sorong. Kegiatan ini sudah kami langsungkan hari Minggu tanggal 31 Agustus yang lalu. Dan ada satu kegiatan yang kemudian melihat situasi yang terjadi di Sorong, dalam pertemuan semalam itu dibatalkan, tidak jadi dibuat. Sebenarnya bakti sosial untuk pembersihan
sekitaran Gereja Remu dan Bandara Deo, Kota Sorong. Dan itu ditutup dengan perayaan syukur yang rencananya tanggal 8 September mendatang di Gereja Santo Petrus Remu, Kota Sorong. Oh, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya sebenarnya untuk ya memaknai 150 tahun Serikat Sabda Allah. Pater, mungkin yang terakhir, harapan Pater dengan 150 tahun ke depan ini, 150 tahun ke depan, 150 tahun Serikat Sabda Allah ini. Ya, sebagai seorang anggota Serikat Sabda Allah yang diperkenankan berada dalam perayaan syukur 150 tahun Serikat ini, saya berharap bahwa rahmat dan belas kasih Allah terus membantu Serikat ini terus bertumbuh dalam keanggotaan, berkembang dalam jumlah, tapi juga terus berkanjang dalam berbagai pelayanan yang dipercayakan oleh keuskupan-keuskupan, juga keuskupan kita kepada kami, supaya apa yang menjadi harapan juga dari anggota SPD sendiri bahwa Sabda Allah itu bisa merambah, merasuk ke berbagai hati nurani orang, bisa berjalan. Iya, luar biasa saudara. Baik Pater Faris, luar biasa. Terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Atau mungkin ada hal-hal yang saya masih belum ini mau disampaikan, yang masih ini sebelum saya tutup podcast kita pada kesempatan ini. Satu saja. Iya, satu saja. Ini sebagai ucapan terima kasih saya mewakili konfrater saya, anggota SPD di Manokwari Sorong. Kami berterima kasih karena Bapak Uskup dan keuskupan terus membantu kami dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Semoga kami terus tekun dan setia menjalankan tugas-tugas kami. Luar biasa. Terima kasih sudah datang, Pak. Baik, terima kasih Pater. Baik Pater Faris, terima kasih banyak untuk kehadiran di Komsos Keuskupan Manokwari Sorong untuk bincang-bincang Komsos atau biasa kita kenal Bikom pada kesempatan hari ini. Baik Sobat Komsos yang terkasih, demikianlah bincang-bincang kami dari dalam Bikom, bincang-bincang Komsos Keuskupan Manokwari Sorong bersama dengan Pater Faris berkaitan dengan 150 tahun Serikat Sabda Allah akan merayakan ulang tahunnya yang tepatnya akan dirayakan pada tanggal 8 September 2025 ini. Mudah-mudahan semoga melalui bincang-bincang ini memberikan inspirasi kepada teman-teman sekalian, Sobat Komsos dimanapun berada, untuk semakin menyadari dan menghayati teristimewa semangat dari Serikat Sabda Allah untuk semakin mencintai kitab suci dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengucapkan sampai jumpa dalam Bikom selanjutnya, edisi-edisi selanjutnya, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih.